Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat maghrib dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita telah sama-sama menyelesaikan program kita sholat maghrib berjamaah, dan kita selanjutnya akan melanjutkan dengan kegiatan taklim kajian kitab yang akan dibahas pada malam hari ini, Al-Hikam. Insyaallah pembahasannya akan disampaikan oleh Ustaz kita Bapak Diana Musyidiat. Semoga saja kita semua senantiasa diberikan rahmat dan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga diberikan kesehatan yang paripurna. Seperti mungkin ada yang sudah tahu atau belum, orang tua kita, sepupu kita yaitu Bapak Haji Samsuri saat ini sedang sakit. Sudah 4 hari beliau di rumah dan kondisinya kayak lemah katanya gitu. Mungkin nanti kita bisa ada kesempatan untuk mengunjungi beliau, dan kita doakan juga semoga beliau segera diberikan kesembuhan dari sakit. Baik jemaah sekalian, kita buka saja kajian pada malam ini dengan sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang sampai hari ini masih kita rasakan. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan, sehingga kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan sebagai bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di bulan Agustus ini menjadi bulan kemerdekaan, yang notabene itu pun adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Karena perjuangan para pahlawan yang telah mendahului itu adalah bagian dari ikhtiar untuk mendapatkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat kemerdekaan. Sehingga kita tidak mungkin kemudian mengenyampingkan peran Allah di dalam kemerdekaan yang kita dapatkan. Jadi ini adalah nikmat, maka harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Quran surat Ibrahim ayat 35, dalam doa yang beliau abadikan dan beliau lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yaitu Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Negeri yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah negeri Makkah pada saat itu, dan beliau berdoa agar negerinya menjadi negeri yang aman, makmur, sejahtera, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti dari doa tersebut, kemudian negeri Mekah sekarang menjadi negeri yang diberkahi, yang aman, nyaman untuk ditinggali, dan itu adalah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi lihatlah di ayat lanjutan ayatnya, jangan hanya berhenti di Rabbi ja'al hadzal balada amina, tapi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku dan anak cucuku untuk tidak menyembah berhala. Artinya ketika kita ingin menjadi negeri yang berkah, negeri yang aman, nyaman, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu syaratnya adalah tidak ada kesyirikan, tidak ada berkembangnya kemusyrikan di tengah-tengah kita. Maka itulah kemudian negeri yang diberkahi sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau selama masih ada kemusyrikan di tengah-tengah masyarakat kita, wajar kalau kemudian negeri kita belum mencapai tahapan aman dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Mekah dengan segala permasalahan yang ada di dalamnya, tapi kemudian berhasil menjadi negeri yang aman, berkah, kemudian tidak ada kemusyrikan yang dianut oleh para penduduknya sampai hari ini. Itu maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita dengan melakukan penghambaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas al-hikmatul ula, hikmah yang pertama, al-i'timadu 'alal amal. Sebelum kita lanjut ke al-hikmah as-saniyah, saya mempertegas kembali tentang konsep ubudiyah kita, tentang konsep ibadah kita dan konsep kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah untuk menghamba, untuk menyembah, untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sesungguhnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali memang hanya untuk beribadah. Itu tujuan utamanya. Fungsi utamanya manusia diciptakan itu adalah untuk beribadah. Ini harus menjadi konsep, harus kita pahami konsep kita di awal, agar kita tahu bahwa memang benar-benar Allah menciptakan kita di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah. Liya'buduni, bahkan kata Allah, untuk beribadah kepadaku. Maka karena tujuannya adalah ibadah, seluruh aktivitas yang kita lakukan itu tujuannya lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kebaikan, setiap aktivitas, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam keseharian kita itu tujuannya adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Kalau kita bekerja kita adalah untuk Allah. Kalau kita
tidur kita adalah lillah. Kalau kita beraktivitas apapun olahraga, itu olahraga tujuannya untuk lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan kita adalah ibadah, ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian mempersempit ibadah itu adalah salat. Tetapi kita memang tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, itu dengan makna ibadah yang luas. Atau mungkin dalam kalau kita persempit makna ibadah, artinya setiap aktivitas yang kita lakukan jangan melupakan Allah, dalam melupakan ibadah kepada Allah. Kalau kita bekerja, maka jangan lupakan salat, karena salat itu adalah ibadah kepada Allah. Kalau kita olahraga, maka jangan lupakan salat, karena salat itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Itu kalau kemudian kita semakin mempersempit makna ibadah. Tetapi semua makna ini sama, bahwa setiap yang kita lakukan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah lillah. Itu tujuan utamanya. Kalau kita bekerja, kemudian kita melakukan aktivitas-aktivitas apapun, berdagang dan lain-lain, itu adalah bagian dari rangkaian, bukan tujuan utama kita. Kita hidup di dunia, bukan tujuan utama kita. Saya analogikan kalau misalnya kita punya handphone. Tujuan kita memiliki handphone, itu kan tujuan utamanya adalah untuk komunikasi. Ya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh ataupun dengan siapapun, bahkan dengan waktu yang sangat cepat bisa berkomunikasi. Tujuannya adalah komunikasi. Makanya di situ ada aplikasi, kita bisa nelpon, aplikasi pesan yang memang bisa kita lakukan. Itu sama, tujuan diciptakannya handphone itu adalah untuk komunikasi. Kalau sekarang kemudian handphone itu bertambah, di sana ada kamera, kemudian di sana ada recorder, ada rekaman, kemudian di sana juga ada ada aplikasi-aplikasi yang lain, maka itu bukan tujuan utama diciptakannya handphone, yaitu hanya pemanis saja. Nah, begitupun ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk ibadah, maka yang lain itu beribadah, bersenang-senang, liburan dan lain-lain, itu adalah hanya pemanis saja. Tetapi tujuan akhirnya adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan melupakan Allah di dalam aktivitas yang kita lakukan. Karena memang itu adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menghilangkan untung dan rugi di dalam setiap aktivitas ibadah. Kalau saya sholat, saya dapat pahala, itu kan sebab akibat. Ya, sebab akibat. Untung dan rugi. Saya sedekah, nanti saya akan mendapatkan yang lebih baik dari sedekah saya. Itu adalah untung rugi. Saya mengerjakan ini, maka saya akan dapat ini. Itu untung rugi, atau dalam kata lain sebab akibat. Kita melakukan ini, ada akibatnya. Nah, itu kalau kemudian kita konsepnya yang kita lakukan adalah tadi, asbab kita sebab akibat. Tapi kalau tujuannya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah beruntung rugi, kita juga tidak pernah berpikir sebab akibat. Bahwa saya bekerja, jadi ketika saya bekerja karena Allah lillahi ta'ala, ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya mendapatkan gaji yang besar, maka itu adalah bonus yang Allah berikan kepada saya karena Allah ridho dengan pekerjaan saya. Bedakan antara dua pernyataan ini.
Jadi beda. Kenapa? Akhirnya kita memang al-i'timadu lillah. Kita memang benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bersandar dengan amal kebaikan kita. Itu di bab yang al-hikmah al-ula dijelaskan. Kita tidak bersandar kepada amal-amal kebaikan kita. Sehingga kalau kemudian kita merasa sudah dari kecil kita sudah lahir dalam keadaan Islam, kemudian sholat kita benar, kemudian baca Quran kita benar, sampai kemudian usia kita sekarang, kita tidak pernah meninggalkan sholat, kita merasa bahwa amal kita itulah yang akan membawa kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu masih hamba yang berpikir untung rugi sebab akibat. Kenapa? Karena dia masih berpikir bahwa amal-amal kebaikan saya nanti saya akan membawa saya ke surga. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, kita ingin beribadah kepada Allah untuk mendekati Allah, nanti Allah ridho dengan kita. Amal kebaikan yang kita lakukan itu agar kemudian Allah ridho dengan kita. Bukan untuk sekedar untung rugi saja, tetapi untuk Allah ridho dengan kita. Makanya kemudian di bab pertama Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan jangan bersandar kepada amal. Kenapa? Karena kalau kita bersandar kepada amal, maka tanda seseorang bersandar kepada amal adalah nuqsanur raja. Dia berkurangnya pengharapan kepada Allah. Jadi kalau orang sudah bersandar kepada amal saya sudah banyak, amal saya, ibadah saya sudah banyak, ibadah saya sudah sekian, ibadah saya sudah lakukan, sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan semuanya sudah dilakukan. Ketika sudah bersandar kepada amal, maka akan berkurang tanda orang sudah bersandar kepada amal, itu akan berkurang pengharapan dia kepada Allah. Jadi dia mikir tidak ada lagi kemudian Allah untuk memberikan keridhoannya kepada dia, berkurang pengharapannya. Padahal sekali lagi, ketika kita ingin mendapatkan hasil yang baik, justru kita harus mendapatkan keridhaan Allah terlebih dahulu. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka hamba-hamba Allah yang kemudian sudah tidak lagi berpikir untung rugi, atau yang mereka sudah tidak lagi berpikir sebab akibat di dalam makom sebab akibat ini, itu di dalam kitab di Al-Hikmah Ats-Tsaniyah, di dalam kitab Al-Hikam ini disebut dengan makom at-tajrid. Tajridun, ya, at-tajrid. Disebut dengan makom at-tajrid. Artinya mereka-mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak lagi berpikir dengan logika. Mereka sudah berpikirnya, ini perintah Allah, saya harus laksanakan. Apapun perintahnya saya harus laksanakan, karena ini adalah perintah. Bahkan anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan, mungkin dicontohkan oleh Rasul pun, mereka akan laksanakan. Karena itu adalah perintah Allah. Jadi mereka sudah kehidupannya memang untuk lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam bekerja saja, orang-orang yang dalam makom at-tajrid itu mereka sudah merasakan, saya bekerja ya udah lillah, ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho dengan saya, Allah memberikan rahmat untuk saya akan diberikan gaji yang besar kok. Itu nanti urusan Allah gitu. Terserah Allah mau memberikan apa buat saya. Kalau ada seseorang menjadi kepala keluarga misalnya, dia kemudian menjalankan semua aktivitas keluarganya karena Allah Subhanahu wa taala, lillah, karena Allah, maka dia lagi tidak berpikir bahwa nanti suatu saat anak saya akan memberikan jasa untuk saya. Istri saya harus membalas kebaikan saya, tidak. Kenapa? Karena yang dia lakukan adalah lillah. Kalau ternyata kemudian istrinya menjadi istri yang salehah, anaknya kemudian menjadi anak yang saleh, itu adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah menyandarkan hidupnya dengan Allah. Itulah makom at-tajrid. Dan itu makom at-tajrid itu luar biasa di dalam orang-orang yang kemudian punya keyakinan seperti itu
adalah orang-orang yang luar biasa di sini. Maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikmah Ats-Tsaniyah, hikmah yang kedua, beliau menyampaikan iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahawat al-khafiyyah. Jadi kalau ada orang tadi bahasanya begini, keinginanmu untuk menempati posisi at-tajrid, padahal posisi kita masih posisi al-asbab. Al-asbab itu yang sebab akibat, bahwa saya mengerjakan ini karena ada nanti akan dapat ini, saya mengerjakan ini ada iming-iming ini, itu kan sebab akibat. Jadi kalau kemudian keinginanmu, orang-orang yang pada posisi maqam al-asbab, dia kemudian ingin masuk ke posisi at-tajrid, dia ingin menaikkan derajatnya ke posisi at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka, sementara Allah sudah menetapkan posisimu di posisi al-asbab, maka kata Allah Subhanahu wa taala minasyahawat, kata Ibnu Athaillah Sakandari, minasyahawatil khafiyyah, ini adalah bagian dari syahwat yang terselubung. Artinya begini, kita ketika menjadi posisi di maqam al-asbab, yang untung rugi sebab akibat itu kan semuanya logika ya, karena kita bermain dalam logika. Saya mengerjakan ini dapat ini, saya nanti kemudian bekerja nanti akan dapat gaji, itu semuanya logika. Tetapi kalau di at-tajrid kan sudah tidak lagi bermain logika. Nah, ketika seseorang yang dalam posisi asbab kemudian dia menginginkan untuk naik ke at-tajrid, tapi kemudian menginginkan naik masuk ke dalam posisi maqam at-tajrid itu karena iradah, karena iradah itu bisa jadi ada sesuatu yang emosi, kemudian syahwat hanya karena syahwat, maka itu adalah bagian dari kejahatan terselubung. Bahasanya contoh begini, ketika kita sudah disibukkan dengan urusan duniawi, bekerja tiap hari, kemudian kita beraktivitas tiap hari dengan aktivitas-aktivitas duniawi. Pada satu titik kita merasa bahwa saya capek dengan urusan dunia, maka biarkan saya akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan biasanya itu yang kita rasakan. Biarkan saya mendekat, saya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia ingin mendekat kepada Allah, berarti ini posisinya ingin naik ke posisi at-tajrid. Tetapi dalam hatinya dia ingin masuk ke posisi at-tajrid bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena emosi, karena syahwat. Dia sudah lelah dengan urusan dunia, kemudian dia tiba-tiba ya sudah saya masuk, bukan karena lillah keinginan dia, tapi karena kelelahan dia dengan urusan dunia, akhirnya kemudian dia masuk. Saya sudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang terjadi, dia masuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia ditinggalkan. Itu yang kemudian kenapa banyak orang-orang yang salah faham di dalam memahami posisi at-tajrid dan al-asbab ini. Jadi ketika dia sudah merasa dengan kelelahan dengan dunia, aktivitas duniawi yang dia hanya mencari materi dan lain-lain, kemudian dia masuk ingin mendekat kepada Allah, akhirnya justru asbab-asbab di dunia ini ditinggalkan. Dia mencari rezeki untuk keluarganya ditinggalkan. Dia mengharapkan dia bekerja kemudian untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan.
Nah, itu yang kemudian disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai asyahawat al-khafiyah, kejahatan yang terselubung. Jadi ketika kita sudah diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi asbab, maka jalanilah posisi itu dengan baik. Kenapa? Karena ketika kita sudah menjalani posisi itu dengan baik, nanti pada satu saat, pada satu titik, kita sudah menjalankan itu dengan maksimal, kita akan masuk ke posisi maqam at-tajrid. Misal, kita sebagai pedagang. Kalau sebagai pedagang pasti kita mau mencari untung rugi. Ya, untung dan rugi. Kalau saya berjualan, berarti saya harus mendapatkan keuntungan yang sekian. Itu untung rugi. Sudah beraktivitas di perdagangan dengan keuntungan rugi sekian. Tapi kita melupakan bahwa ada perdagangan di dalam Islam. Bahwa pembeli itu harus jujur, penjual itu harus jujur. Kemudian juga dia tidak melakukan riba di dalam perdagangannya. Itu harus dilakukan. Ketika kemudian dia melakukan ini di dalam perdagangannya, posisi dia kan masih di dalam asbab, makom asbab, makom yang sebab akibat. Dia melakukan perniagaan, nanti akan ada keuntungan. Ini makom asbab. Tetapi kalau dia lakukan ini dengan perintah, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka lama-lama dia akan naik menjadi maqam at-tajrid. Dia kemudian tahu mana yang halal dan haram di dalam perniagaan. Dia tahu mana yang baik dan benar di dalam perniagaan. Dia tahu mana yang salah di dalam perniagaan, dan itu kemudian diterapkan dalam perniagaannya, maka posisinya bisa jadi nanti akan naik menjadi posisi maqam at-tajrid, yang dia memang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang sudah di posisi al-asbab, maksimalkan saja. Jangan kemudian ketika sudah di maqam al-asbab, dia masih berpikir, oh sudahlah saya tinggalkan saja urusan dunia saya mau masuk ke posisi at-tajrid. Ketika sudah masuk posisi at-tajrid, saya mendekat, saya beribadah kepada Allah setiap hari. Kenapa? Karena saya yakin Allah yang memberikan rezeki, tapi dia meninggalkan tanggung jawab dia terhadap keluarganya. Tapi dia meninggalkan tanggung jawab dia terhadap lingkungan sekitarnya. Tapi dia meninggalkan tanggung jawab dia terhadap sesamanya. Maka itu yang kemudian disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai asyahawat al-khafiyah, kejahatan yang terselubung. Nah, iradatuka at-tajrid tadi. Ya, kemudian begitu juga sebaliknya. Iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajridi inhitatan minal himmah al-aliyah. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa keinginan kita sudah di posisi at-tajrid. Kita sudah diberikan keleluasaan oleh Allah untuk beribadah dengan tenang, untuk beribadah dengan nyaman. Kenapa? Karena kita tidak lagi memikirkan duniawi. Duniawi kita sudah tercukupkan. Misalkan warisan kita banyak, sampai 7 turunan nggak habis-habis misalnya. Ya, tapi kasihan yang keturunan ke-8 ya. Kalau 7 turunan nggak habis-habis. Kita nggak habis-habis gitu. Kita sudah diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian suatu saat kita sudah diberikan, itu kan sudah Allah berikan semuanya. Keleluasaan untuk beribadah kepada Allah itu luar biasa. Allah berikan kesempatan kepada dirinya. Jadi semuanya sudah dilakukan karena Allah. Lillahi ta'ala. Tapi suatu saat kemudian dia tergoda oleh urusan duniawi, bahwa saya melihat orang-orang lain enak ya gitu. Enak ketika mereka kemudian mendapatkan keuntungan, mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan ketika melakukan hal-hal ini gitu, urusan duniawi.
kemudian dia menginginkan itu, iradatuka, orang-orang yang at-tajrid ini ingin masuk ke dalam maqam asbab, maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, mereka itu kemudian inhitatan minal himmah al-aliyah, mereka sedang menurunkan derajat mereka menjadi semakin turun. Ya. Jadi kalau kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah keluasan rezeki sudah diberikan. Semuanya sudah diberikan oleh Allah. Bahkan kemudian kita sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan baik. Sampai kemudian puncaknya kita sudah mendapatkan seluruhnya. Apapun yang kita lakukan karena Allah. Tapi suatu saat kita tergoda melihat orang lain semakin banyak rezekinya, semakin banyak hartanya, kita tergoda oleh duniawi, bahwa oh, berarti saya harus banyak beraktivitas, lebih banyak beraktivitas di maqam asbab ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati bahwa kita sedang menurunkan derajat kita minal himmah al-aliyah, dari derajat yang tinggi menuju kemudian turunnya luar biasa. Jadi hati-hati ketika kita menginginkan itu iradah. Ya, kenapa? Karena iradah itu di dalam bahasa Arab ketika kita memiliki keinginan, maka keinginan itu terkadang diiringi dengan syahwat. Keinginan itu diiringi dengan nafsu, keinginan itu bahkan juga bisa diiringi dengan emosi. Sama seperti tadi ketika orang sudah lelah dengan dunianya, akhirnya dia emosi. Walaupun emosinya baik, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tinggalkan seluruh aktivitas-aktivitas dunianya. Tanggung jawab terhadap azabnya ditinggalkan, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya itu justru menjadi kejahatan terselubung. Kejahatan yang tersembunyi. Ya. Jadi bagaimana kemudian sikap kita ketika diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya ini? Sikap kita adalah, ya kita kalau dalam saat ini masih dalam posisi maqam al-asbab, maksimalkan posisi itu. Ya. Posisi kita masih dalam posisi al-asbab yang memang masih berbicara tentang sebab akibat. Ya. Saya sholat nanti akibatnya nanti dapat pahala. Saya puasa nanti akibatnya dapat diampuni dosa. Saya berinfak akibatnya nanti akan dapat yang lebih baik. Itu sebab akibat. Maka kalau kita masih dalam posisi itu, bertahan dulu dalam posisi itu. Tidak usah kemudian berpikir bahwa saya sudah lelah dengan urusan dunia, dengan urusan apapun. Udah bertahan saja di situ dulu. Nanti kita maksimalkan di situ. Nanti Allah akan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang makomnya sudah at-tajrid. Jadi kita sudah bekerja memang karena Allah. Mungkin saat ini kita masih berpikirnya bahwa saya bekerja nanti dapat gaji bulanan. Tetapi suatu saat nanti kita akan berpikir bahwa saya bekerja ini memang lillah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau saya dapat gaji bulanan, itu adalah bonus karena Allah ridho dengan pekerjaan saya. Nah, kalau tanda Allah ridho dengan pekerjaan, kita akan mengerjakannya dengan profesional. Itu kalau Allah ridho dengan pekerjaan kita. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan, tidak melakukan halal dan tidak melakukan yang haram di dalam pekerjaan dan lain-lain, itu adalah bagian dari cara kita untuk menaikkan makom kita dari makom asbab menjadi makom at-tajrid. Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikmah Ats-Tsaniyah, hikmah yang kedua, bahwa keinginan kita ketika kita ingin naik ke dalam makom at-tajrid itu jangan sampai kemudian menjadikan kejahatan yang terselubung, kejahatan yang tersembunyi. Karena ketika kita ingin masuk di sana hanya karena nafsu semata, karena kita ingin masuk karena ke dalam makom at-tajrid karena emosi semata. Nah, itulah masuk di dalam kejahatan yang terselubung. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian adab
dari maqam at-tajrid. Kita masuk di adab. Artinya adab itu bagaimana mereka yang orang-orang yang masuk di maqam at-tajrid itu adabnya seperti apa, mereka yang bisa dilihat oleh kita, yang mungkin kita juga bisa memastikan bahwa oh, saya mungkin sudah masuk di dalam maqam at-tajrid. Pertama, al-hurmatu lil akabir. Ya, minimal ini yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya, bahwa adabnya orang-orang yang al-mutajarrid, ya, yang orang-orang yang kemudian masuk maqam at-tajrid tadi, pertama adalah al-hurmatul lil akabir. Mereka selalu menghormati yang lebih tua. Tua bukan berarti dalam secara usia saja, tetapi tua dalam misalnya lebih faham dalam keilmuan, ataupun dia lebih faham di dalam, lebih berpengalaman di dalam suatu hal, itu dia misalnya dia menghormati. Orang-orang yang di maqam at-tajrid itu akan sangat menghormati. Jadi kalau kita ketemu ada orang yang lebih muda tetapi ternyata secara usia lebih muda tetapi kemudian keilmuannya luar biasa, nah orang-orang yang tajrid ini dia akan menghormatinya. Al-hurmatul lil akabir. Kemudian yang kedua, ar-rahmatul lil asagir. Dia akan memberikan kasih sayang kepada yang lebih muda. Lebih muda artinya lebih muda tadi. Kalau yang lebih tua secara usia ataupun keilmuan sama. Kepada yang lebih muda secara usia, lebih muda secara keilmuan. Nah, dia akan memberikan kasih sayang. Dia akan selalu memberikan rahmat kepada mereka-mereka yang lebih muda. Kemudian yang ketiga, wal insafu li nafsihi. Maka orang-orang yang di maqam at-tajrid itu mereka akan sadar diri. Sadar diri itu bahwa saya ini adalah orang-orang yang saya ini yang diciptakan oleh Allah seperti ini, hidup saya untuk Allah itu adalah bagian dari sadar diri. Kemudian yang terakhir dari adabnya orang-orang yang di mutajarrid itu wa adabul intisari li nafsihi. Dia orang-orang yang di maqam at-tajrid itu mereka tidak akan minta tolong kepada dirinya sendiri. Nah, ini yang penting. Kenapa? Karena terkadang kita merasa bahwa setiap yang kita lakukan itu adalah hasil usaha kita sendiri. Ya, oh saya bisa melakukan ini, misalnya pekerjaan ini saya bisa lakukan sendiri. Setelah hasilnya bagus, kemudian kita juga merasa itu adalah hasil usaha saya sendiri. Dia mengenyampingkan peran Allah di dalam usaha yang dia lakukan. Nah, makanya orang-orang yang mutajarrid itu, ada orang-orang yang dalam adabnya, orang-orang mutajarrid itu dia tidak adamul intisari li nafsihi, dia tidak akan mengakui pertolongan itu untuk dirinya sendiri. Tetapi ini ada peran-peran Allah di dalam aktivitas yang dia lakukan. Jadi kalau dia melakukan ini ada peran Allah yang membantu saya dalam melakukan pekerjaan ini. Jadi ketika misalnya dia bekerja, ya ini ada peran Allah sehingga saya bisa bekerja dengan maksimal ini. Kalau saya bisa membantu orang lain, ada peran Allah di dalam bantuan yang saya berikan kepada orang lain tersebut. Jadi itu peran-peran Allah selalu dia sandarkan di dalam semua aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu orang-orang mutajarrid. Nah, kemudian ada mutasabbib, orang-orang yang di posisi tadi asbab, sebab akibat, mereka juga ada adabnya. Adabnya mereka akan terlihat dari pertama, mualatul abror. Mereka senantiasa bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, orang-orang yang sebab akibat ini, dia selalu memilih orang untuk bergaulnya. Jadi teman bergaulnya dipilih. Mereka selalu bergaul dengan orang-orang yang baik. Kemudian mujanabatil asyror, mereka akan menghindari orang-orang yang senantiasa berbuat buruk. Jadi orang-orang yang berbuat buruk itu perkumpulan yang memang kemudian keburukan yang di dalamnya penuh dengan keburukan akan senantiasa dihindari. Kemudian husulun niyah as-salihah, mereka akan senantiasa tercapai dalam hati mereka itu selalu mengucapkan niat yang saleh di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Nah, itulah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari
terkait dengan hamba Allah yang mutajarrid dan mutasabbib. Ada yang makom di dalam makom al-asbab dan di dalam makom at-tajrid. Jadi mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita ketika kita beramal, bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, bukan karena yang lain, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pahala, tetapi karena Allah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan pengingat buat saya pribadi dan untuk semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis saya masih ada waktu 2 menit lagi ya. Ini yang bertanya. Ada Ustaz. Terima kasih kepada Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kerja luar biasa sekali pemaparannya. Kalau ini apa ya, tanggapan saja Ustaz. Ngaji ikam baik dengan sekadari kita kenal sarahnya. Misalnya saya pernah ngaji minum usahanya yang tadi Ustaz sampaikan, atau kita bilang misalnya ya kita ngaji kenal dengan Minhajul Abidin misalnya, itu memang perlu kesabaran, penalaran. Jangankan untuk menyampaikan seperti Ustaz, dengerin aja kadang-kadang levelnya itu memang jauh ya di atas kita. Perlu latihan. Saya memang baru datang, tapi saya menyimak sekali di melalui YouTube-nya Pak Hasan tadi live, tingkatan-tingkatan asbab, tajrid dan sebagainya. Itu luar biasa. Tapi itu tadi catatannya, jangan memaksakan diri. Dari kita ini masih asbab. Semua kita, saya terutama masih asbab. Ya kerja untuk dapat duit, untuk dapat gaji. Saya begini, nanti hasilnya akan begini. Untuk tajrid, tapi jangan memaksakan. Tapi memang perlu latihan saja. Kita perlu latih terus supaya lambat laun kita, keimanan kita kepada Allah semakin meningkat, kepatuhan kita kepada Allah semakin meningkat, kenaatan kita kepada Allah semakin meningkat. Intinya latihan itu saja. Siap. Ya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bermohon semoga di makom sebab kita benar bisa ditata dengan baik ya. Ya. Untuk nanti naik ke makom at-tajrid. Demikian yang sekalian, alhamdulillah hari ini kita melakukan timur lagi. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup saja di zaman ini dengan kita bacakan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.